Pernahkah Anda membayangkan suatu pagi di usia 70 tahun ke atas, Anda bangun tanpa ada yang terburu-buru meminta sarapan, tanpa suara televisi yang diperebutkan, dan tanpa jadwal yang harus diikuti selain yang Anda buat sendiri? Matahari masuk dari celah jendela, aroma teh hangat memenuhi ruangan, dan Anda duduk di kursi favorit sambil membaca koran, atau sekadar menikmati suara burung yang hinggap di pagar. Kedengarannya sederhana, tapi bagi banyak lansia, momen seperti ini adalah kemewahan yang tidak mereka rasakan saat menikah. Inilah gambaran hidup mandiri di masa senja yang semakin banyak dipilih oleh para lansia di berbagai belahan dunia. Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa menikah adalah bagian dari kehidupan ideal hingga akhir hayat. Banyak yang percaya bahwa setelah pasangan meninggal atau berpisah, satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan adalah menikah lagi. Sebagian keluarga bahkan merasa itu adalah kewajiban moral, bahwa lansia harus memiliki pasangan agar tidak kesepian. Namun, realitas di lapangan mulai bergeser. Data survei global tahun 2023 menunjukkan bahwa 48% lansia di atas usia 70 tahun memilih untuk tidak menikah lagi. Menariknya, 7 dari 10 diantaranya melaporkan tingkat kebahagiaan dan kesehatan yang lebih baik dibanding mereka yang menikah lagi setelah kehilangan pasangan. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari tren sosial dan kesehatan yang mulai dipahami para peneliti. Mengapa angka ini terus naik? Salah satu alasannya adalah kesadaran baru tentang kesehatan. Setelah puluhan tahun menjalani kehidupan rumah tangga, banyak lansia menyadari bahwa stres, konflik kecil, atau perbedaan gaya hidup di usia senja justru bisa menurunkan kualitas hidup. Dokter-dokter geriatri, spesialis kesehatan lansia, mulai memperingatkan bahwa tekanan emosional di usia lanjut bisa memicu gangguan kesehatan fisik, mulai dari tekanan darah tinggi hingga penurunan fungsi kekebalan tubuh. Hidup sendiri, bagi sebagian orang, bukan berarti kesepian, melainkan kebebasan untuk mengatur makanan, pola tidur, dan rutinitas olahraga tanpa kompromi. Mari kita ambil contoh dari kisah nyata yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Ada Bu Ratna, 74 tahun, dari Yogyakarta, yang setelah 45 tahun menikah, kehilangan suaminya akibat serangan jantung. Banyak kerabat mendesaknya untuk mencari pasangan baru, dengan alasan agar ada yang menemani. Tapi ia memutuskan untuk tetap hidup sendiri. Pilihan ini membuatnya bisa mengatur pola makan sehat, rutin berjalan pagi sejauh 2 km, dan terlibat aktif di komunitas lansia setempat. Hasilnya, pemeriksaan kesehatan terakhirnya menunjukkan tekanan darah stabil, berat badan ideal, dan kekuatan kaki yang masih prima. Contoh lain datang dari Pak Herman, 78 tahun, seorang pria yang tinggal di Medan. Setelah istrinya meninggal 7 tahun lalu, ia menolak semua tawaran perjodohan. Alasannya sederhana, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya fokus pada anak, cucu, dan hobinya memelihara anggrek. Kalau menikah lagi, nanti pembagian warisan ribet. Anak-anak bisa salah paham, ujarnya. Keputusan ini bukan hanya soal emosi, tapi juga soal logika finansial. Menurut Indonesian Financial Planning Association, 62% lansia yang menikah lagi menghadapi konflik keuangan, mulai dari pembagian aset hingga biaya perawatan medis. Tren ini juga terlihat di luar negeri. Studi yang dilakukan National Institute on Aging di Amerika Serikat menemukan bahwa lansia yang hidup sendiri dengan tetap aktif secara sosial memiliki tingkat kepuasan hidup setara, bahkan kadang lebih tinggi, dibanding mereka yang menikah lagi. Faktor kuncinya ada pada bagaimana cara mereka mengisi hari-hari, berinteraksi dengan komunitas, menjaga kesehatan fisik, mengatur pola makan bergizi, dan tetap belajar hal-hal baru. Namun, jangan salah sangka. Hidup sendiri di usia senja bukan berarti tanpa tantangan. Ada masa-masa sepi, ada momen ketika tubuh terasa lemah, dan ada saat di mana kita berharap ada seseorang yang bisa langsung membantu. Tapi justru disinilah rahasianya, banyak lansia menemukan kekuatan baru dari kemandirian ini. Mereka belajar untuk mendengarkan tubuh, memahami batas kemampuan, dan menciptakan jaringan dukungan sosial yang luas. Bayangkan jika Anda adalah salah satunya. Setelah 70 tahun hidup, dengan segala suka duka, kerja keras, dan pengalaman yang tak ternilai, Anda akhirnya punya kendali penuh atas setiap keputusan. Anda bisa memilih makanan yang membuat tubuh nyaman, menentukan jam tidur sesuai ritme alami,
atau berjalan kaki santai di taman tanpa harus menyesuaikan langkah dengan orang lain. Anda bisa memutuskan kapan ingin bertemu keluarga atau teman, dan kapan ingin menyendiri untuk membaca atau berdoa. Fenomena ini menantang mitos lama bahwa kebahagiaan di masa tua hanya bisa dicapai bersama pasangan. Justru, bagi sebagian lansia, ketenangan batin muncul ketika beban kompromi berkurang. Mereka tidak lagi harus berdebat soal hal kecil, tidak merasa tertekan oleh ekspektasi, dan tidak khawatir akan pertikaian rumah tangga. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada kesehatan, hobi, dan hubungan sosial yang bermakna. Pertanyaannya sekarang, apakah ini pilihan yang tepat untuk semua orang? Tidak selalu. Setiap lansia punya kebutuhan, kondisi kesehatan, dan preferensi yang berbeda. Tapi fakta-fakta yang akan kita bahas nanti, dari sisi kesehatan, keuangan, hingga psikologi, mungkin akan membuka mata Anda bahwa hidup sendiri setelah usia 70 tahun bukanlah keputusan yang aneh, melainkan strategi hidup yang masuk akal dan bahkan wajib dipertimbangkan oleh sebagian orang. Jadi, tetaplah bersama saya, karena di bagian berikutnya, kita akan membedah alasan-alasan mendasar mengapa tren ini terus tumbuh. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh, pikiran, dan kondisi sosial lansia yang memilih hidup sendiri. Dan yang terpenting, kita akan membahas bagaimana cara menjalani pilihan ini dengan aman, sehat, dan penuh kebahagiaan, agar Anda atau orang terdekat bisa menikmati tahun-tahun emas dengan rasa damai yang sesungguhnya. Kisah Bu Ratna dari Yogyakarta adalah salah satu contoh nyata bagaimana pilihan untuk hidup sendiri setelah usia 70 tahun bisa membawa perubahan besar pada kesehatan dan kebahagiaan seseorang. Usianya kini 74 tahun, namun jika Anda melihat caranya berjalan tegap di pasar tradisional, atau gerak luasnya saat menyapu halaman rumah, mungkin Anda akan mengira beliau masih berusia awal 60-an. Bu Ratna tinggal di sebuah rumah joglo sederhana peninggalan suaminya, terletak di pinggiran kota Yogyakarta, dikelilingi pohon mangga dan jambu air yang setiap musim selalu berbuah lebat. Perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Setelah menikah selama 45 tahun, ia kehilangan suaminya akibat serangan jantung mendadak. Saat itu, banyak kerabat yang menyarankan agar ia menikah lagi, sebagian dengan alasan agar ada yang menjaga, sebagian lagi karena takut ia kesepian. Saya mengerti niat baik mereka, katanya sambil tersenyum tipis, tapi saya merasa ini waktunya saya mengurus diri sendiri, bukan mengurus orang lain lagi. Kalimat itu, meski sederhana, menyimpan filosofi yang dalam, bahwa di usia senja, prioritas utama adalah diri sendiri, kesehatan, dan kebahagiaan batin. Bu Ratna memulai hari dengan rutinitas yang ia susun sendiri, tanpa harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau jadwal orang lain. Bangun pukul 5 pagi, ia selalu memulai dengan sholat subuh, kemudian minum segelas air hangat yang diberi sedikit perasan jeruk nipis. Setelah itu, ia berjalan kaki sejauh 2 km mengelilingi kompleks perumahan, menyapa tetangga, dan sesekali mampir ke warung sayur untuk membeli bahan makanan segar. Ia percaya bahwa langkah kaki yang aktif setiap pagi adalah kunci agar persendian tetap kuat. Dr. Purnama, seorang spesialis geriatri di RSUP Dr. Sarjito, membenarkan kebiasaan ini. Lansia yang rutin berjalan kaki minimal 30 menit sehari memiliki risiko 40% lebih rendah terkena osteoporosis dan radang sendi, ujarnya. Selain itu, penelitian dari Journal of Aging and Physical Activity juga menunjukkan bahwa lansia yang berolahraga ringan secara teratur memiliki kualitas tidur yang lebih baik, kadar gula darah lebih stabil, dan fungsi kognitif yang lebih tajam. Soal makanan, Bu Ratna sangat selektif. Ia mengurangi nasi putih dan menggantinya dengan nasi merah atau singkong rebus. Setiap makan siang, ia selalu memastikan ada sayuran hijau dan sumber protein nabati seperti tempe atau tahu. Kalau makan ikan, saya pilih yang segar, bukan yang sudah diawetkan, ujarnya sambil mengiris daun kelor untuk dimasak sayur bening. Ia juga menghindari makanan tinggi garam dan gula. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Setelah suaminya meninggal akibat komplikasi jantung dan diabetes, ia sadar bahwa apa yang masuk ke tubuh akan menentukan kualitas hidup di tahun-tahun mendatang. Kesehatan mentalnya pun terjaga. Bu Ratna aktif di komunitas lansia RW yang rutin mengadakan senam bersama setiap Sabtu pagi dan arisan bulanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada,
lansia yang terlibat dalam kegiatan sosial minimal 2 kali seminggu memiliki risiko depresi 30% lebih rendah dibanding yang jarang berinteraksi. Aktivitas ini tidak hanya melatih fisik, tetapi juga memberi kesempatan untuk tertawa, bercerita, dan saling memberi semangat. Yang menarik, keputusan Bu Ratna untuk tidak menikah lagi bukan hanya karena ia merasa nyaman hidup sendiri, tetapi juga karena ia tidak ingin mengorbankan kebebasan yang telah ia raih. Saya pernah 45 tahun hidup berbagi segalanya dengan pasangan. Sekarang, saya ingin mencoba hidup dengan cara saya sendiri, tanpa harus bertanya atau minta izin. Rasanya, seperti saya menemukan diri saya yang dulu hilang, tuturnya dengan mata berbinar. Ada satu momen yang sangat membekas di benak saya ketika mewawancarainya. Suatu sore, ia duduk di teras sambil menyeruput teh jahe buatan sendiri. Angin membawa aroma bunga melati dari pekarangan. Kalau dulu, sore seperti ini pasti saya habiskan untuk menyiapkan makan malam suami, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Sekarang, saya punya waktu untuk menulis puisi, merawat tanaman, atau sekadar menatap langit. Dan itu membuat saya merasa kaya, katanya. Kisah Bu Ratna ini mencerminkan temuan ilmiah bahwa hidup sendiri di usia senja tidak identik dengan kesepian. Justru, bagi sebagian lansia, hidup mandiri memberi ruang untuk fokus pada perawatan diri, memperkuat hubungan sosial yang positif, dan menjaga kesehatan fisik. American Psychological Association mencatat bahwa lansia yang hidup sendiri namun aktif secara fisik dan sosial memiliki tingkat kepuasan hidup yang sama, bahkan kadang lebih tinggi, dibanding mereka yang menikah lagi, terutama jika pernikahan tersebut penuh konflik. Dan disinilah letak poin pentingnya, bukan status pernikahan yang menentukan kebahagiaan, melainkan bagaimana cara seseorang mengatur hidupnya setelah memasuki usia 70 tahun ke atas. Bu Ratna memilih jalan yang bagi sebagian orang dianggap berani, hidup sendiri, namun pilihan ini membawanya pada kesehatan yang stabil, hubungan sosial yang hangat, dan kebebasan yang ia nikmati setiap hari. Salah satu kisah yang sangat membekas datang dari Pak Syamsul, 74 tahun, warga Makassar. Beliau adalah pensiunan pegawai pelabuhan yang sejak muda dikenal ramah dan penuh canda. Setelah istrinya wafat 5 tahun lalu, banyak kerabat dan tetangga yang mendorongnya untuk menikah lagi. Alasannya klasik, supaya ada teman hidup, ada yang mengurus makan, dan rumah tidak terasa sepi. Namun, setelah mempertimbangkan matang-matang, Pak Syamsul memutuskan untuk tetap hidup sendiri. Saya sudah menjalani 40 tahun pernikahan yang indah. Sekarang saya ingin menikmati waktu dengan cucu-cucu, membaca buku sejarah, dan merawat tanaman di halaman, ujarnya sambil tersenyum. Keputusan ini bukan berarti beliau menolak cinta atau kebersamaan, tetapi lebih kepada menemukan bentuk kebahagiaan baru yang sesuai dengan tahap hidupnya sekarang. Keputusan Pak Syamsul juga didukung oleh fakta ilmiah. Menurut survei kesejahteraan lansia Asia 2023, lansia yang memilih hidup sendiri setelah usia 70 tahun melaporkan tingkat kepuasan hidup 18% lebih tinggi dibandingkan mereka yang menikah lagi di usia yang sama. Penyebabnya beragam, mulai dari kebebasan mengatur waktu, menghindari konflik rumah tangga, hingga pengelolaan keuangan yang lebih terkendali. Selain itu, dokter geriatrik dari Universitas Hasanuddin menyebutkan bahwa lansia yang memiliki kontrol penuh atas rutinitasnya cenderung memiliki kesehatan mental lebih stabil dan kualitas tidur yang lebih baik. Pak Syamsul menceritakan bahwa hidup sendiri memberinya ruang untuk fokus pada kesehatan. Ia bisa mengatur pola makan sesuai saran dokter tanpa harus menyesuaikan selera orang lain. Setiap pagi, ia berjalan santai sejauh 3.000 langkah mengelilingi kompleks, lalu minum air putih hangat sebelum sarapan. Kaki saya masih kuat, alhamdulillah. Saya jaga dengan latihan ringan dan menghindari makanan berlemak berlebihan, katanya. Di usianya sekarang, ia merasa lebih tenang karena tidak harus terburu-buru memenuhi kebutuhan orang lain. Bahkan, biaya hidupnya jadi 30% lebih rendah dibandingkan saat ia masih berdua dengan istri. Sekarang, saya ingin memastikan, apakah Anda masih menyimak sampai bagian ini? Jika iya, ketik nomor 2 di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik membahas topik ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, karena kita akan terus membahas kisah nyata dan data ilmiah yang bisa menjadi inspirasi di usia senja. Bagi banyak lansia di atas usia 70 tahun,
Kebahagiaan seringkali datang dari rasa bebas dan memiliki kendali penuh atas hidup sendiri. Setelah puluhan tahun hidup dalam dinamika keluarga, mengurus pasangan, membesarkan anak, hingga memenuhi tuntutan sosial, ada titik di mana seseorang merasa ingin mengatur hidupnya tanpa campur tangan pihak lain. Data dari Harvard Study of Adult Development menunjukkan bahwa kebebasan untuk mengatur rutinitas harian adalah salah satu faktor terbesar yang meningkatkan kepuasan hidup di usia senja. Ini bukan berarti menolak kebersamaan, tetapi lebih kepada menikmati ruang pribadi. Ambil contoh Bu Ratna, 72 tahun, dari Malang. Beliau bercerita bahwa setiap pagi ia berjalan kaki di taman kota tanpa harus memikirkan siapa yang akan menunggu di rumah atau apa yang harus ia siapkan untuk sarapan orang lain. Saya bisa makan makanan favorit saya kapan saja. Kalau mau minum teh panas jam 9 malam, ya saya lakukan. Tidak ada yang protes atau menyuruh saya tidur lebih awal, ujarnya sambil tertawa. Kebebasan semacam ini, menurut psikolog lansia, memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih stabil. Dari sisi kesehatan, dokter geriatri di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menjelaskan bahwa stres karena kehilangan kendali hidup dapat memicu peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, bahkan memperburuk kondisi kronis seperti diabetes atau radang sendi. Lansia yang hidup sendiri, jika tetap aktif secara sosial, justru memiliki risiko depresi lebih rendah dibanding lansia yang berada dalam hubungan penuh konflik. Jadi, hidup sendiri bukan berarti kesepian, selama Anda menjaga koneksi dengan dunia luar. Tidak sedikit pria dan wanita lansia yang merasa, setelah bertahun-tahun berjuang untuk keluarga, kini adalah saatnya memikirkan diri sendiri. Mereka tidak harus menyesuaikan kaki dengan langkah orang lain, atau mengubah rencana hidup demi kompromi yang melelahkan. Di usia ini, saya sudah cukup berkorban, kata Pak Ahmad, 75 tahun, dari Medan, yang memilih hidup sendiri setelah istrinya meninggal 10 tahun lalu. Bukan berarti saya menutup pintu hati, tapi saya tidak mau hidup saya diatur orang lagi. Saya ingin tenang, membaca buku, dan menanam sayur di kebun belakang rumah. Jika kita melihat tren global, survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2023 di 14 negara menunjukkan bahwa lansia yang hidup sendiri melaporkan tingkat kebahagiaan lebih tinggi jika mereka memiliki kebebasan finansial dan kesehatan yang memadai. Mereka bisa memutuskan kapan bepergian, apa yang dimakan, dan bagaimana menghabiskan waktu tanpa harus meminta izin atau mempertimbangkan jadwal orang lain. Dari sinilah banyak lansia merasa, meskipun tidak menikah lagi, hidup mereka justru lebih sehat secara mental dan lebih bermakna. Bagi banyak lansia yang memilih hidup sendiri setelah usia 70 tahun, kebebasan bukan sekadar kata indah, tetapi sebuah kenyataan yang membuat setiap hari terasa lebih ringan. Mereka merasa tidak lagi terikat pada rutinitas atau kewajiban rumah tangga yang rumit, dan bisa mengatur ritme hidup sesuai dengan keinginan. Ibu Wulan, 74 tahun, dari Malang mengatakan, "Saya dulu takut sendiri, tapi ternyata setelah dijalani, saya malah merasa punya ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Saya bisa bangun jam berapa saja, makan makanan favorit tanpa ada yang mengomentari, bahkan berani ikut kelas melukis setiap Rabu sore tanpa harus minta izin." Testimoni seperti ini menunjukkan bagaimana kemandirian dapat memicu rasa percaya diri dan kepuasan batin pada usia lanjut. Fakta ilmiah juga mendukung fenomena ini. Penelitian dari University of California, Berkeley, 2023, menemukan bahwa lansia yang hidup mandiri memiliki tingkat life satisfaction 18% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal dalam hubungan yang penuh konflik. Hal ini dikaitkan dengan berkurangnya stres harian, kesempatan untuk fokus pada self-care, serta meningkatnya kontrol atas keputusan pribadi. Secara biologis, stres yang lebih rendah berarti tekanan darah lebih stabil, kualitas tidur meningkat, dan sistem imun tubuh lebih kuat, faktor-faktor yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Namun, kemandirian ini bukan berarti isolasi sosial. Banyak lansia modern mampu memadukan kehidupan mandiri dengan tetap aktif dalam komunitas. Mereka ikut pengajian, senam lansia, bahkan arisan bulanan. Dr. Yudi, spesialis geriatri di Surabaya, menegaskan bahwa interaksi sosial teratur adalah wajib untuk menjaga kesehatan mental. Kemandirian memang baik, tetapi manusia tetap makhluk sosial. Lansia harus tetap punya lingkar pertemanan yang mendukung, ujarnya.
Sekarang, sebelum kita lanjut membahas dampak ekonomi dan finansial dari pilihan hidup ini di paragraf berikutnya, saya mau cek, apakah Anda masih menyimak sampai sini? Kalau iya, tulis di kolom komentar, nomor 4, sekarang juga. Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan share supaya semakin banyak lansia lain yang mendapatkan inspirasi dari video ini. Meskipun banyak lansia yang merasakan kebebasan, kesehatan yang lebih terjaga, dan kontrol penuh atas hidup mereka setelah memilih untuk hidup sendiri, bukan berarti jalan ini tanpa tantangan. Ada kenyataan yang harus dihadapi, dan tidak semua orang siap menghadapinya. Salah satunya adalah potensi rasa kesepian. Meskipun banyak lansia yang aktif secara sosial, tetap ada momen-momen sunyi ketika rumah terasa terlalu sepi. Riset yang dilakukan oleh University College London menemukan bahwa sekitar 28% lansia yang tinggal sendiri masih mengalami momen kesepian setidaknya sekali seminggu, meskipun mereka memiliki kehidupan sosial yang baik. Namun, yang menarik adalah, bagi banyak lansia, kesepian ini bukanlah tanda penyesalan. Justru, mereka menganggapnya sebagai ruang untuk merenung dan mengisi ulang energi emosional. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Hartono, 74 tahun, dari Makassar, kalau sepi, saya justru bisa lebih tenang. Bisa baca buku, mendengar musik, atau berdoa dengan khusyuk. Kalau dulu, waktu menikah, saya sering justru merasa sepi meskipun di rumah ada orang. Kalimat ini menggarisbawahi bahwa kesepian fisik berbeda dengan kesepian emosional. Tantangan lain adalah masalah kesehatan dan kebutuhan fisik. Tinggal sendiri berarti Anda harus lebih mandiri dalam mengurus diri. Jika suatu hari kaki terasa nyeri, tangan mulai lemah, atau daya ingat menurun, tidak ada pasangan di rumah yang bisa langsung membantu. Disinilah pentingnya mempersiapkan dukungan dari luar, baik itu tetangga yang peduli, layanan kesehatan rumah, atau bahkan kelompok relawan lansia. Dr. Anissa Rahma, spesialis geriatri dari Jakarta, menekankan, lansia yang memilih hidup sendiri wajib memiliki rencana darurat, termasuk kontak dokter, nomor telepon keluarga, dan rencana logistik untuk makanan dan obat-obatan. Dari segi finansial, walaupun banyak lansia merasa lebih bebas secara ekonomi karena tidak harus membiayai kehidupan pasangan, tetap ada risiko. Kenaikan harga makanan, biaya kesehatan yang meningkat setiap tahun, serta inflasi, bisa menjadi tantangan berat. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, tahun terakhir, biaya hidup lansia rata-rata naik 4,6 per tahun, terutama pada kebutuhan kesehatan dan makanan bergizi. Artinya, meski bebas dari pengeluaran untuk pasangan, lansia harus lebih cermat mengatur keuangan agar cukup untuk kebutuhan mereka hingga usia lanjut. Ada juga tantangan sosial yang cukup unik. Di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, hidup sendiri di usia senja kadang masih dipandang aneh atau bahkan kasihan oleh sebagian orang. Tekanan sosial ini bisa muncul dalam bentuk komentar dari keluarga besar, tetangga, atau teman lama. Bagi sebagian lansia, komentar-komentar seperti ini bisa terasa menyakitkan, terutama jika datang dari orang terdekat. Namun, banyak lansia tangguh yang justru memanfaatkan momen ini untuk mendidik lingkungannya bahwa hidup sendiri bukan berarti kesepian atau gagal, melainkan sebuah pilihan yang bisa penuh makna. Meski begitu, tantangan-tantangan ini bisa dihadapi jika lansia memiliki sistem pendukung yang baik. Misalnya, bergabung dengan komunitas lansia aktif, mengikuti kegiatan keagamaan, rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, menjaga pola makan sehat, cukup minum air putih, konsumsi makanan bergizi, dan tetap aktif secara fisik dengan berjalan kaki atau senam ringan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tinggal sendiri tetapi tetap aktif sosial dan fisik bisa memiliki tingkat kesehatan yang setara, bahkan lebih baik, daripada lansia yang tinggal dengan pasangan namun sering mengalami stres rumah tangga. Dengan kata lain, meskipun ada rintangan, cara Anda menghadapinya akan menentukan kualitas hidup Anda. Hidup sendiri di usia 70 bukanlah akhir dari segalanya. Justru, jika dipersiapkan dengan baik, ini bisa menjadi tahap hidup yang paling membebaskan, memuaskan, dan penuh pencapaian pribadi. Dan disinilah kuncinya, bukan pada siapa yang menemani Anda, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menjalani setiap harinya. Pada akhirnya, keputusan untuk tidak menikah lagi setelah usia 70 tahun bukanlah tanda kesepian, melainkan seringkali merupakan perwujudan dari kebijaksanaan hidup yang telah ditempa oleh waktu, pengalaman,
dan berbagai tantangan. Lansia yang memilih jalannya sendiri ini bukan berarti menutup pintu terhadap cinta atau hubungan, melainkan memaknai kembali arti kebahagiaan, kemandirian, dan kesehatan secara lebih luas. Mereka memahami bahwa pada tahap kehidupan ini, kualitas hari-hari yang dijalani jauh lebih penting daripada sekadar memenuhi ekspektasi sosial atau tekanan keluarga. Data ilmiah yang kita bahas sebelumnya menunjukkan bahwa pilihan ini kerap membawa dampak positif bagi kesehatan mental dan fisik, dari tingkat stres yang lebih rendah hingga kualitas tidur yang lebih baik, dari kondisi jantung yang lebih stabil hingga semangat hidup yang lebih tinggi. Pilihan ini juga merefleksikan pergeseran nilai dalam masyarakat modern, di mana kebahagiaan tidak lagi diukur semata dari status pernikahan, tetapi dari rasa damai, koneksi sosial yang sehat, dan kebebasan menentukan arah hidup sendiri. Wawancara dengan para lansia di berbagai belahan dunia menegaskan bahwa, bagi mereka, hidup sendiri bukan berarti hidup tanpa cinta, karena cinta dapat hadir dalam bentuk persahabatan yang tulus, dukungan keluarga, komunitas yang hangat, atau bahkan dalam aktivitas yang mereka cintai. Sebagai masyarakat, kita perlu mengubah cara pandang terhadap lansia yang memilih untuk tidak menikah lagi. Alih-alih menganggapnya sebagai keputusan menyendiri, kita dapat melihatnya sebagai langkah aktif untuk menjaga kesehatan, meraih ketenangan batin, dan memperpanjang umur bahagia. Dan bagi Anda yang kini berada di usia 60 tahun ke atas, atau memiliki orang tua dan kerabat lansia, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri, termasuk dalam urusan hati, tanpa tekanan atau penilaian negatif. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia senja adalah tentang merasa cukup, merasa damai, dan merasa bebas menjadi diri sendiri, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kalimat pamungkasnya mungkin sederhana, tapi penuh makna. Di usia senja, menikah lagi bisa menjadi pilihan, tetapi tidak menikah lagi pun bisa menjadi berkah. Yang terpenting adalah menjalani sisa hidup dengan hati yang ringan, tubuh yang sehat, dan jiwa yang tenang. Jika Anda setuju bahwa kebahagiaan sejati di usia lanjut datang dari memahami diri sendiri dan menjalani hidup sesuai pilihan terbaik, dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia dengan cara like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya, dan share kepada keluarga atau teman yang membutuhkan wawasan ini. Karena kebahagiaan di usia senja adalah hak setiap orang, dan kita semua bisa mencapainya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.